Assalamualaikum. Nah, untuk kali ini Mbok No mau mijit bagian sensitif nih, bagian kewanitaan. Pastinya bagian belakang punggung ya, bokong gitu ya, pinggang gitu ya. Bagian bokong ini sebenarnya memang sangat rawan dan kadang nahan segalanya. Pokok ngangkat-ngangkat bagian belakang ini ya sangat-sangat berperan, karena datang bulan atau ngangkat barang, perut itu menyonggo semua beban. Jadi untuk menyempurnakan pijitan bokong memang harus dipijit dengan telaten bagian-bagian urat-uratnya itu gitu. Karena saya di sini juga kalau mijit itu full body ya, jadi gak ada yang tersisa sama sekali. Saya pijit semua dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Dan mbaknya ini bener-bener keras banget bokongnya gitu loh, sakit dipijit itu sakit gitu loh. Jadi bener-bener capek dan bener-bener memang butuh pijitan gitu loh. Jadi semoga video ini bermanfaat dan ikutin saya terus. Mungkin bermanfaat buat Anda juga. Saya hanya nge-share kegiatan saya di kala libur, jadi daripada saya nganggur gitu. Jadi ini pijitannya ya arahnya ke dari samping itu ke tengah gitu loh. Nah di situ nanti di bagian di bagian sensitif itu kita bisa sengkak gitu, kita sengkak nih gitu loh. Kita ini kan kadang ngangkat apa-apa pasti bunyi gitu kan. Nah, nya itu tuh daerah sini nih yang nahan nih. Jadi kalau sampean pijit dengan saya mungkin sampean juga sambil ketawa karena memang saya orang gila. Yang mijit orang gila ketawa. Bagian sini nih perempuan nih, kalau datang bulan kan aduh, pokoknya ini saya ngerekamnya agak salah kameranya ya guys. Ini bagian geger, aduh enak banget guys bagian geger ini. Kalau mijitnya sudah ngikutin arah angin itu kan buang angin ya, jadi enak banget nih bagian sini. Aduh, jadi ikutin saya terus ya guys. jadi guys bagian sini namanya pundak ya, bagian pundak. Aku bersandar di pundakmu karena pundaknya Linu, berarti aku memijit pundakmu baru aku bersandar di pundak. Jadi bagian sini nih juga harus tenanan, kita harus cari jalurnya. Kan di sini nih biasanya jalurnya ke ugel-ugel. Ke ugel-ugel itu nih loh, ugel-ugel itu kepak sayap, kepak apa? Sayap mata. Di bagian sini nih memang harus bener-bener dipijat. Bagian ugel-ugelnya lah, pokoknya pakai bagian ugel-ugel ya. Bagian ugel-ugel itu apa ya? Yang bahasa Indonesia ugel-ugel apa sih gini? Lengan ya. Mana ugel-ugel? Ini. Sayap ikan. Itu bukan lengan namanya. Apa ya? Sayap. Ya ugel-ugel itu mah. Bahu ya kan aku udah bilangin bagian bahu, bagian ugel-ugel ini bahasa Jawa ini sini nih ugel-ugel. Ini kalau tangannya capek. Ya Allah, sampai banget ya Allah. Aduh, sampai kotak. Cece TikToknya apa sih kok lupa aku. Memang tulisannya gimana aja? Mbok 681. 81. Tapi kok nggak muncul ya? Emang kayak gini. Nah guys, sekarang bagian paha ini namanya pijit berlapis. Bagian paha tadi sebenarnya sudah, tapi saya ulangi lagi memastikan bahwa memang benar-benar sudah lemes dan
memastikan bahwa pijitan saya sudah benar-benar perfect gitu. Ini pijat bertapis itu benerin, ngelemesin bagian-bagian dengkul, paha yang tadi sudah saya pijit juga gitu. Nah ini bagian depannya memang harus nih, bagian dengkul ini aduh capek banget ini. Dan mbak ini memang karena bertahun-tahun nggak pijat dan dia benar-benar nunggu saya, dan alhamdulillah kita dikasih rezeki untuk ketemu. Semoga mbaknya cepat sehat, pulih kembali ya. Terima kasih juga udah mau direkod oleh saya. Jadi dukun pijat ini tangannya jelek ya guys, tapi tidak apa-apa. Semoga tangan yang jelek ini berguna buat orang lain. Terima kasih guys yang sudah selalu setia menemani saya dan dukung saya dengan caranya subscribe. Nah, sekarang bagian yang ditunggu-tunggu, banyak banget teman-teman nunggu bagian perut itu gimana. Sebenarnya nggak semua orang punya keluhan perut itu turun peranaannya atau kandungannya ya. Itu enggak, ada kadang karena perut itu emah, ada karena bagian nasi itu munjuk juga ada. Jadi kita harus pinter-pinter nih, kalau udah berani megang perut itu harus memang ahlinya, memang harus sudah tahu apa permasalahannya. Jangan sampai megang perut malah jadi bikin perut nggak enak, bikin perut sakit, malah kadang ada yang bengkak, ada yang jarem gitu. Jadi ikutin saya mau kasih sedikit informasi education gimana caranya mijit perut. Ini jangan sampai kebablasan ke bawah ya. Kalau kebablasan ke bawah Anda untung, saya buntung. Nah gitu, jadi dibuka sedikit bagian ini. Oke. Bagian kaki juga kita mulai. Jadi bagian kaki juga harus dibuka sedikit. Nah kita mulai dari kayak gini. Saya baca Al-Fatihah dulu. Saya baca Al-Fatihah. Itu biasa memang saya setiap bagian yang agak-agak kalau menurut saya itu sangat-sangat penting, saya selalu berdoa lagi. Ya intinya Al-Fatihah, oke? Itu hanya syarat Jawa saja. Kalau bacanya baca apa itu nanti kalau memang Anda pengen niat pijat, saya ajarin secara pribadi dan privasi. Jadi kita olesin minyaknya dulu biar agak nggak panas. Bagian pertama itu bagian samping dulu ya. Samping ini ditarik ke depan, bagian perut depan. Ada kadang perut yang kalau orang Jawa bilang belutnya ya, belutnya kandel, kulitnya kandel, teman harus telaten karena enggak sembarangan nyodoke ngangkatin apa to nek ngarani nyongkel ya, nyongkel perut yang turun ini. Tapi saya ngelihatnya bukan perutnya peranaannya turun, tapi ada nasinya naik dia, karena itu makannya sedikit pun terasa kenyang. Betul? Benar. Ya, ini nih, di bagian sini tuh kayak bengkak, kayak gelembung angin nih. Ini jadi ini ada nasinya dia itu naik ke atas. Jadi kalau ada sego ke atas, kalau ada segonya ke atas itu berarti kita ini nggak enak makannya, sedikit aja kerasa kenyang. Ya, jadi rasanya kayak full terus gampang kepingin muntah tapi nggak muntah. Nah ini di sini nih bagian ini sekarang yang dimasalahkan Mbak Santi ini, ininya naik nih sampai sini nih, angin rok. Ini kalau ditekan sakit. Kita harus benar-benar tahu matanya gimana nih, ini nih. Ya Mbak, rasa banget. Nih, ini angin blunder-blunder kayak segenggaman tangan itu. Ini hawanya kayak
wareg kayak luwe mau makan tapi ngemil juga kayaknya kenyang, makan kenyang gitu. Nih. Jadi kita pelan-pelan arah samping itu taruh, kumpulin di tengah dulu. Perempuan itu memang tempat paling rawan itu perut ya. Kalau kita salah mijitnya itu Mbak Santi, kita bisa malah jadi babrak kemana-mana. Karena kalau udah sakit perut itu sampai kita jengking-jengking itu gak bisa jalan sampean. Nih bagian ini Mbak Santi sini udah agak apa nih, kaku banget. Jadi ini angin, terus kayak kantong nasi itu mumbul ke atas. Jadi rasanya itu mededek ya, kalau orang Jawa bilang mededek. Benar. Saya ini makanya nggak bisa buka prakteknya di lapangan karena saya ini kalau mijit kayak gini nih, semuanya harus tertata. Jadi dari samping ini arahnya ke tengah semua, tarik semua ini bagian otot-otot sini nih. Pelan lo ya, jangan serudak-seruduk lo ya. Nah, bagian atas ini pelan-pelan kita congkek. Dimakan sedikit pun terasa kenyang. Ini sampai kayak gini nih. Sekarang yang saya raba di sini itu keras banget Mbak Santi, keras banget nih, sakit kan? Nih bagian sini nih kayak angin. Ini angin sebenarnya, memang angin yang bikin kita kayak enek, kayak mau muntah, males makan, udah kayak kenyang tapi lapar. Yang lapar kan sininya bededek. Jadi dukung pijitnya kadang sampai kayak gini. Belum mau keluar, belum mau keluar. Masih keras itu. Jadi permasalahannya sekarang Mbak Yanti ini munjuk ya guys, orang Jawa bilang munjuk. Bagian sini nih harus dibenak nih, nah tempat nasinya jangan ditahan ya, close. Jadi kalau ditahan nanti malah sakit. Relax. Relax. Belum bisa nih. Santai. Ambekannya ditarik. Cuman tadi belum makan apa-apa ya? Cuma Kopi aja. Anda kalau pagi nggak pernah makan. Jadi guys, kali ini saya mendapati Mbak Santi itu dibilang emah ya, emah bukan turun beruk ya, atau turun peranaannya turun, tidak, kandungannya tidak ada masalah, dalam posisi sehat bagian kandungan. Cuma di bagian sini ini saya raba agak bengkak ya. Itu saya tanya tadi, katanya agak sedikit ganjel. Memang tak raba itu kayak angin beku gitu, apa darah beku nggak tahu ya, karena saya tidak bisa menentukan itu darah atau angin. Cuma yang saya rasakan kayak angin sih. Ini udah lama banget, jadi ini gejalanya udah lama banget. Mungkin Mbak Santi memang gak pernah pijit dan baru ketemu saya ini, dan udah booking lama banget, baru ada waktu. Jadi saya usahakan ini bisa turun, bagaimana caranya gitu. Kalau enggak ya kita sentuh pelan-pelan biar cair, nggak beku lagi gitu.
karena bisa jadi kalau saya salah pencet nanti malah berbahaya juga gitu. Karena yang saya raba itu angin loh ya. Kalau angin itu biasanya udah, kalau tempat nasi diturunin naik, biasanya diturunin dia mau turun, bisa bunyi kletok gitu, mapan tempat nasi. Tapi ini enggak, turun-turun. ini minggir ke sini ya. Saya pikir ini adalah angin, saya rasa angin ya. Jadi kita usahakan pelan-pelan kita biar cair lah ibaratnya. Kalau es beku biar cair, ini angin juga biar memudar anginnya di dalam. Ini yang kadang bisa membuat kita kadang merasa nggak enak perut ya, kayak gini nih. Katanya lapar tapi kenyang, katanya kenyang tapi kok lapar. Jadi ini bagian sini nih ada kayak ganjel, kayak merengkel gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kayak merengkel gitu. Ini bisa cair sih, bisa enggak merengkel. Sekarang rasanya gimana Mbak Santi? Enggak sekeras tadi tuh Mbak. Enggak sekeras tadi. Pelan-pelan berarti ini. Kayak apa ya? Kayak Keler gitu loh. Angin, ini angin Mbak Santi. Jadi zaman harus hati-hati. Zaman banyak minum yang mengandung hangat, kayak misalnya pagi itu minum jangan kopi loh ya. Ini sama sebenarnya nggak boleh minum kopi. Sama ganti dengan sereal gitu, energen itu. Terus jahe siang itu atau malam minum godokan jahe. Sama kalau orang Cina itu ada yang buah kayak buah kurma bukan ya, tapi merah hongcau. yang kecil apa enggak? Yang gede itu yang yang untuk sup tuh loh, hongcau. Yang merah itu ada. Yang merah. Yang merah berarti Iya. Atau gula merah. Gula merah itu bisa mengganti tenaga juga. Gula hitam, sorry. Jadi saya akan share satu tips, lain kali saya akan share juga di video tips untuk menghangatkan tubuh, mengembalikan stamina kita di musim dingin, atau untuk wanita-wanita yang mau datang bulan tapi punya keluhan sakit pinggang, nyeri, datang bulannya kayak darahnya merengkel-merengkel, itu nanti saya akan sharekan satu video bagaimana cara membuat ramuan sebelum datang bulan harus minum itu, biar kita tidak mengalami rasa sakit yang luar biasa kalau datang bulan. So, terima kasih ikutin saya. Dan ini adalah pembelajaran saja, mungkin ini bermanfaat. Kalau Anda ada pertanyaan lebih lanjut atau ada usulan-usulan yang lebih menarik, bisa saya upload di sini. Nggak apa-apa, silakan komen. Dan memang setiap pasien atau setiap customer itu keluhannya sendiri-sendiri, dan kali ini keluhannya yang saya baru tahu bahwa bagian perut memang tidak nyaman. Tapi untuk lebih lanjutnya pada bagian kaki, di kaki saya temukan bahwa Mbak ini punya keluhan di bagian keringatnya itu keringat jahat, dingin banget, dan itu bisa merusak tulang. Jadi bagian tulang-tulang tertentu yang berbahaya itu pinggang dan dengkul buat Mbak ini. Dan saya sudah nyentuh bagian leher, ternyata ada darah beku di situ karena masa lalu. Jadi masa lalunya apa, saya akan sharekan untuk Anda di video berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton. Jumpa lagi esok. Dah, assalamualaikum.